Paris akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2024. Diperkirakan akan ada lebih dari 15 juta pengunjung selama 2 minggu dan menjadikannya acara terbesar yang pernah diadakan di negara tersebut. Dari voli pantai di bawah Menara Eiffel hingga berkuda di Taman Versailles, Paris bersiap untuk memamerkan kekayaan budayanya kepada seluruh dunia. Namun hingga saat ini, kota masih memiliki banyak PR yang harus dilakukan, dan banyak yang bertanya-tanya apakah semuanya akan siap tepat waktu. Hari ini kita akan melihat persiapan Olimpiade yang luar biasa di Paris, tantangan yang dihadapinya, dan dampak yang akan dihasilkan acara tersebut. Tawaran. Pada tahun 2017, Paris bersaing dengan Hamburg, Budapest, Roma, dan Los Angeles untuk mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Olimpiade 2024. Namun setelah referendum publik, Hamburg mundur dari proses tersebut dan segera diikuti oleh Roma karena mengalami kesulitan keuangan. Budapest juga mundur setelah petisi dari masyarakatnya dan hanya meninggalkan Paris dan Los Angeles sebagai kandidat. Dua kota tersebut mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan menjadi tuan rumah pada tahun 2024 dan siapa yang tahun 2028. Dan Paris bersiap untuk memperjuangkan dengan keras untuk tidak menunggu 4 tahun lagi dan Los Angeles lebih terbuka terhadap ide tersebut. Hal ini menghasilkan sebuah kesepakatan di mana Los Angeles akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2028, sementara Olimpiade 2024 akan diselenggarakan di Paris. Paris 24, Los Angeles 28. Namun, ini bukan kali pertama kota ini menjadi tuan rumah. Yang pertama terjadi pada tahun 19 lalu, ketika Paris menjadi tuan rumah Olimpiade modern kedua dan perempuan diperbolehkan berpartisipasi untuk pertama kalinya. Kedua kalinya tepat 100 tahun yang lalu ketika desa atlet pertama kali diperkenalkan dan menjadi tradisi utama sejak itu. Dan kali ini rencana mereka untuk mencapai beberapa hal pertama kali. Mereka akan menjadi Olimpiade pertama dalam sejarah yang menampilkan seleksi atlet yang setara gender, serta yang pertama juga dalam netral karbon dan memasukkan disiplin breakdance. Tidak hanya itu, dengan anggaran 10 miliar dolar atau 150 triliun rupiah, mereka juga menjadi salah satu Olimpiade termurah dalam sejarah. Mungkin sedikit bertentangan tetapi akan kami jelaskan bagaimana. Meskipun anggarannya sudah melebihi perkiraan awal yaitu 2 miliar dolar. Hal ini terbukti ketika dibandingkan dengan Olimpiade sebelumnya. Sebagai contoh, Olimpiade London 2012 membutuhkan lebih dari 6.000 modifikasi anggaran, meningkatkan biaya awal dari 3 miliar dolar menjadi 11 miliar dolar. Anggaran sekarang di sisi lain jauh lebih stabil, hanya memerlukan sekitar 300 modifikasi sampai saat ini. Arena olahraga. Salah satu alasan dari anggaran yang bikin stabil adalah pendekatan unik Paris dalam memilih tempatnya. Hampir semua acara olahraga akan berlangsung di arena yang sudah ada atau arena sementara yang dibangun di berbagai lokasi. Strategi ini untuk menghindari proyek konstruksi yang tidak perlu dan juga konsisten dengan visi netralitas karbon. Pada saat yang sama, ini akan memungkinkan kota untuk menunjukkan kepada dunia tempat-tempat terindahnya, dan ini adalah Paris. Jadi ada cukup banyak tempat. Yang paling terlihat ada di pusat Paris, di mana baik arena terkenal maupun situs ikonik akan digunakan. Di satu sisi Stadion Park dan Stade Roland Garros akan menjadi tuan rumah olahraga seperti sepak bola, tinju, dan tenis. Di sisi lain, beberapa arena sementara akan dibangun di sepanjang situs sejarah pusat kota. Mari kita lihat beberapa yang paling menarik. Pertama, kompetisi anggar dan taekwondo akan diselenggarakan di Grand Palais. Ini adalah situs bersejarah dan kompleks museum yang berasal dari tahun 19 dan sebelumnya pernah menjadi tuan rumah kejuaraan angger dunia. Beralih ke kompleks Lazy Valley yang akan menjadi tuan rumah acara panahan dan atletik di ruang terbuka. Dikenal karena museum sejarah militernya serta makam Napoleon Bonaparte. Selanjutnya yang paling ikonik dari semua situs Paris, Menara Eiffel. Di kakinya, arena sementara akan dibangun untuk voli pantai dan tak jauh dari sana, Taman Trocadero akan menjadi pusat perhatian upacara pembukaan. Selain itu, alun-alun terkenal seperti LA Concorde akan digunakan sebagai tempat terbuka dan bahkan beberapa jembatan bersejarah akan digunakan dalam acara seperti balap sepeda dan triathlon. Saat kita bergerak lebih jauh dari pusat kota ke daerah sekitarnya Ile-de-France, kita juga akan bertemu dengan banyak tempat yang mengesankan. Stade de France yang kolosal akan menjadi tuan rumah rugby dan atletik serta upacara penutupan. Istana Versailles, salah satu situs paling terkenal di seluruh Prancis, akan digunakan sebagai arena sementara.
Atau lebih spesifik lagi, taman terkenalnya di mana equestrian dan modern pentathlon akan diselenggarakan. Di utara pusat kota, kita bahkan bisa menemukan 2 tempat permanen baru. Yang pertama adalah Arena Baltona Chapelle yang telah dibangun sejak 2020. Meskipun awalnya dijadwalkan untuk menjadi tuan rumah acara bola basket, kapasitas 8.000 orang akan digunakan untuk bulu tangkis dan gimnastik. Yang lainnya adalah Pusat Akuatik Paris yang dimulai pembangunannya pada tahun 2017 dan akan digunakan untuk menyelam, polo air, dan renang artistik. Kapasitasnya akan mencapai 6.000 orang selama Olimpiade, tetapi akan dikurangi menjadi sekitar 2.000 setelahnya. Pindah dari Paris, mari kita lihat tempat lain yang tersebar di seluruh negara. Beberapa kota utama sepak bola Perancis seperti Lyon, Nice, dan Marseille akan menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola karena mereka sudah memiliki stadion besar. Misalnya, baik Stadion Marseille dengan atap impresifnya atau Stadion Lyon yang ultramodern akan digunakan. Berbicara tentang Marseille, acara berlayar akan diadakan di kota Marina yang terkenal karena menjadi tuan rumah kegiatan terkait perahu. Akhirnya, ada satu tempat yang benar-benar unik dari yang lainnya. Itu karena terletak di sisi seberang dunia di Pulau Tahiti. Karena merupakan bagian dari Polinesia Prancis, secara teknis terhitung sebagai bagian dari wilayah Prancis. Ini berarti bahwa penyelenggara akan dapat menyelenggarakan acara selancar di ombak lokal yang menakjubkan. Seperti yang kamu lihat, sebagian besar tempat akan siap digunakan dengan hanya sedikit modifikasi. Namun dalam persiapan untuk aspek lain dari Olimpiade, Paris sedang mengerjakan beberapa proyek yang benar-benar besar. Desa Olimpiade baru yang terbesar. Ketika tradisi ini pertama kali dimulai pada tahun 1924, Paris hanya menyiapkan sejumlah pondok kayu untuk menampung para atlet karena terbukti menjadi solusi praktis dan juga mempertemukan para atlet. Kota-kota lain melanjutkan ide tersebut dan konsepnya berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun. Tapi berbeda dengan yang terakhir kali, Paris mengambil pendekatan yang jauh berbeda kali ini. Alih-alih membangun permukiman sementara yang hanya akan melayani acara tersebut, proyek pembangunan perkotaan masif telah diluncurkan. Desa baru yang akan mencakup area 70 lapangan sepak bola, sebagian besar di Saint-Denis di utara pusat Paris. Ini akan mampu menampung 14.000 atlet Olimpiade, memungkinkan mereka berada hanya 30 menit dari sebagian besar tempat dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan. Namun ada alasan khusus lain untuk memilih Sandines sebagai lokasi. Dahulu kota ini memiliki reputasi yang cukup buruk, terutama karena tingkat kejahatan yang tinggi dan masalah sosial ekonomi. Tujuan jangka panjang dari desa ini sebenarnya adalah untuk memperbaiki situasi ini dan menguntungkan warga setempat. Setelah Olimpiade, itu akan dipersiapkan ulang untuk penggunaan residensial, menawarkan ruang bagi 6.000 orang, dan membentuk kembali daerah tersebut menjadi lebih baik. Awalnya dijadwalkan selesai pada akhir 2023, tetapi belum ada pembaruan tentang status saat ini. Proyek besar lainnya yang saat ini sedang berlangsung melibatkan Sungai Seine, sungai utama kota. Tapi sebelum kita membicarakannya, kami sangat menghargai komentarmu di kolom komentar di bawah. Sekarang kembali ke pengaturan sungai yang seharusnya memainkan peran utama dalam upacara pembukaan, dengan parade kapal raksasa dan penonton yang menonton dari kedua tepi sungai. Selain itu juga diharapkan untuk menjadi tuan rumah maraton renang dan sebagian acara triathlon, seperti yang dilakukan oleh Olimpiade pada tahun 19. Namun, karena polusi yang semakin meningkat, berenang di sungai sebenarnya sudah dilarang sejak tahun 1923. Penyebab utama masalah ini adalah limbah air yang tidak ditangani, di mana 1,9 juta meter kubik dibuang pada tahun 2022, setara dengan 500 kolam renang ukuran Olimpiade. Meskipun ini 90% lebih sedikit dari 20 tahun yang lalu, jumlah bakteri yang dihasilkannya masih membuat berenang menjadi tidak aman. Paris memiliki sistem saluran pembuangan yang sangat tua yang mengumpulkan air limbah dari rumah dan pabrik serta air hujan dari jalan-jalan. Akibatnya, saat hujan lebat, sistem ini dengan mudah bisa menjadi jenuh, menyebabkan banjir. Dalam hal tersebut, sebagian besar air limbah harus dibuang langsung ke sungai untuk menghindari overloading jaringan daripada ditangani dengan benar. Jadi bagaimana penyelenggara berencana untuk memperbaiki masalah ini sehingga orang bisa berenang di sungai? Jawabannya adalah sebuah tangki air hujan bawah tanah yang terletak dekat dengan stasiun kereta Austerlitz. Tugasnya adalah untuk mengumpulkan air hujan yang tercemar dari jalan-jalan, diangkut ke pabrik pengolahan di hilir. Ketika tingkat bakteri mencapai ambang batas keamanan, itu akan dilepaskan ke pasir.
Dengan cara ini, tangki air hujan akan secara signifikan mengurangi beban sistem saluran pembuangan, memungkinkan air limbah untuk masuk ke jaringan dengan benar daripada dibuang ke sungai tanpa diolah. Tetapi meskipun memiliki tagihan sebesar 1,5 miliar dolar, proyek ini tidak dijamin akan berhasil. Meskipun seharusnya berfungsi dalam kondisi normal, jika kota ini mengalami hujan yang sangat lebat selama acara, mungkin tidak cukup. Sehingga kompetisi renang mungkin ditunda selama beberapa hari karena penyelenggara tidak memiliki rencana cadangan. Bagaimanapun juga polusi sungai bukanlah satu-satunya masalah yang bisa timbul selama Olimpiade. Paris juga menghadapi dua masalah besar lainnya, keduanya memiliki potensi untuk sangat mengganggu seluruh Olimpiade. Masalah pertama dan paling penting adalah keamanan, lebih khusus lagi potensi terorisme. Meskipun negara ini telah waspada terhadap terorisme sejak serangan terkenal tahun 2015, acara ini akan berbeda dari yang lain dalam sejarah mengingat skala yang sangat besar. Total jumlah pengunjung diperkirakan sekitar 15,3 juta dengan 600.000 menghadiri hanya upacara pembukaan. Untuk memberikan gambaran, Paris saat ini memiliki total populasi 2,2 juta orang. Untuk memastikan keamanan, sekitar 20.000 agen akan hadir setiap hari. Selain itu, 30.000 polisi dan tentara tambahan akan dimobilisasi pada hari pertama. Lalu lintas juga akan sangat dibatasi seperti yang mungkin Kanju bayangkan dengan beberapa stasiun metro ditutup selama durasi penuh dan bandara ditutup pada hari upacara pembukaan. Ini membawa kita ke masalah besar kedua, infrastruktur. Ada kekhawatiran tentang bagaimana lalu lintas kota akan menangani arus orang yang begitu besar, terutama mengingat bahwa transportasi publik saat ini sudah kesulitan selama jam sibuk. Bahkan sekarang selama kandidasi kota, otoritas mengandalkan Great Paris Express untuk mencegah kemacetan serius. Ini adalah proyek raksasa untuk memodernisasi jaringan transportasi kota dengan jalur metro baru. Singkatnya, mayoritas proyek tidak akan selesai tepat waktu karena berbagai keterlambatan selama konstruksi. Hanya ekstensi baru ke Line 14 yang sudah selesai tepat waktu untuk acara tersebut. Otoritas sekarang mengharapkan orang menggunakan sarana transportasi alternatif selain transportasi publik seperti berjalan kaki dan bersepeda. Untuk alasan ini, sepeda dan jalur sepeda baru diinstal sebelumnya. Jadi dengan semua informasi ini akan seberapa sukses acara tersebut? Meskipun semua masalah, persiapan relatif lancar dibandingkan dengan Olimpiade lain di masa lalu. Terutama karena kota ini sudah sangat terbiasa dengan pariwisata sebagai salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Dampak jangka panjangnya juga akan sebagian besar positif. Meskipun Olimpiade adalah acara satu kali, efeknya akan berlangsung lama. Meskipun kontribusi publik terhadap pendanaan adalah sekitar 2,6 miliar dolar dari anggaran 9,5 miliar dolar. Pendapatan yang diharapkan dihasilkan adalah sekitar 11,7 miliar. Bahkan setelah memperhitungkan pajak atau biaya tambahan. Jadi, apa pendapatmu? Apakah kamu menyukai langkah yang diambil oleh Paris dalam persiapan? Beritahu kami di komentar di bawah.